tiga insiden yang digambarkan oleh Markus. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti. Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti. Dan sekarang mereka dalam perahu, mereka memperbincangkan soal tidak ada roti. Jadi ada 3 episode yang diceritakan oleh Markus, dan semua mengambil setting itu di Danau Galilea, mengingatkan kita pada bacaan pertama hari ini tentang air bah. Dan kita tahu beberapa kali Danau Galilea itu danau yang rough, yang sering kali ada badai, ada angin gelombang kencang, sehingga cukup membahayakan. Nah, di balik cerita ini tentu saja kita diingatkan juga dengan 3 kali Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, dan 3 kali para murid tidak memahami apa yang Yesus bicarakan. Yesus bicara tentang Mesias yang menderita, tetapi Petrus kemudian mewakili para murid justru berharap itu tidak terjadi. Jadi selalu Markus mau mengajak kita untuk merenung bahwa para murid itu adalah orang-orang yang paling sulit untuk bisa mengerti apa yang Yesus maksudkan. Kisah air bah itu kisah tentang dosa yang sudah beranak pinak, dari dosa Kain dan Habel, kemudian dosa kisah Menara Babel. Dosa itu makin bertambah besar, akhirnya Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah. Sayang sekali, karena apa? Cerita yang begitu panjang dan indah dipotong-potong, disingkat menjadi bacaan yang kita dengar pada pagi ini. Kita kehilangan detail dari cerita tentang air bah ini. Tapi bahwa yang ingin mau dikatakan, ketidakmengertian manusia akan kehendak Tuhan, itulah dosa. Dosa ketika kita gagal di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan dosa itu terus terjadi, terulang dalam sejarah keselamatan, juga dalam kisah Yesus. Para murid tidak berhasil memahami apa yang Yesus mau. Mari kita berdoa agar kita senantiasa bisa melakukan kehendak Tuhan, kita bisa memahami apa yang Tuhan mau dari hidup saya, apa yang Tuhan mau dari kesulitan yang saya hadapi, sakit penyakit yang saya alami, masalah yang harus saya lewati, beban-beban yang harus saya pikul. Kita persembahkan semua ke dalam tangan Tuhan lewat perayaan Ekaristi pada pagi ini. Tuhan memberkati.